Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfa. Tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda, kelas 3 SD. Pertama, kita akan belajar pengertian perubahan wujud benda. Anak-anak, pernah tidak kalian makan es krim di siang hari, tiba-tiba es krim kalian mencair? Atau kalian pernah melihat cara pembuatan jeli atau pembuatan es krim? Kenapa ya wujud benda itu dapat berubah? Semua perubahan itu dinamakan perubahan wujud benda. Jadi, perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Lantas, perubahan wujud benda lainnya apa ya? Ada yang tahu tidak? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Benda yang mencair. Anak-anak, saat kita makan es krim di tengah teriknya matahari, maka es kita lama-kelamaan akan meleleh. Saat kita melihat mama kita sedang memanaskan mentega di wajan, lama-kelamaan akan mencair juga. Kemudian, saat kita melarutkan gula dalam teh ataupun kopi panas, pernah tidak kalian bertanya, itu salah satu peristiwa apa ya? Ada beberapa jenis benda yang wujud benda di sekitar kita. Salah satu wujudnya adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke cair. Beberapa contoh benda yang mencair yaitu es batu yang meleleh, gula pasir yang larut dalam air, dan mentega yang mencair ketika dipanaskan. Anak-anak, dari penjelasan cerita di atas, apa saja ya kesimpulannya? Mari kita simak penjelasan dari Ibu ya. Jadi, kesimpulan dari mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contoh mencair adalah es krim yang meleleh, gula yang larut dalam air panas, mentega yang dipanaskan. Benda padat dapat mencair apabila terkena suhu panas seperti terkena sinar matahari, panas api, dan lain-lain. Berikutnya ada benda yang membeku. Saat kita membuat agar-agar, setelah direbus kita akan mendinginkannya dengan cara didiamkan ataupun dimasukkan ke dalam lemari es. Saat kita membuat es batu, kita akan memasukkan air ke dalam lemari es ataupun freezer sampai membeku. Ada beberapa perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke padat. Beberapa contoh benda yang membeku yaitu pembuatan agar-agar, pembuatan es batu, pembuatan gula merah, dan lain-lain. Dari penjelasan cerita di atas, apa saja ya kesimpulannya? Mari kita simak penjelasan dari Ibu ya. Jadi, kesimpulan dari membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contoh peristiwa membeku yaitu pembuatan agar-agar. Setelah direbus, kita cetak. Seperti itu ya. Kemudian ada pembuatan es batu. Air dimasukkan ke dalam freezer, maka akan membeku menjadi es batu. Kemudian pembuatan gula merah. Gula aren itu akan direbus, kemudian dicetak, membentuk bulatan-bulatan yaitu gula merah. Benda cair dapat membeku apabila terkena suhu rendah atau dingin, seperti terkena udara dingin, pendingin, dan lain-lain. Berikutnya ada benda yang mengembun.
Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Embun juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi air es. Suhu gelas yang diisi es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengemundan itu. Ada beberapa perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke cair. Beberapa contoh benda yang mengembun yaitu butiran air di luar gelas yang berisi es, titik embun di pagi hari, gumpalan awan yang berubah menjadi hujan, kaca di dalam mobil menjadi basah saat hujan. Dari penjelasan cerita di atas, apa saja ya kesimpulannya? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Jadi, kesimpulan dari mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contoh mengembun yaitu embun di gelas yang berisi es, embun pada daun di pagi hari, kemudian embun di dalam kaca mobil saat hujan. Embun terjadi karena turunnya suhu yang mengakibatkan benda dan udara menjadi lebih dingin. Siapa yang dari kalian yang pernah melihat embun di pagi hari? Lalu ada benda yang menguap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara yang terkondenisasi. Jika kalian memasak air di dalam teko, jika dibuka akan terdapat uap air. Begitu juga saat kalian memasak dengan panci, maka tutup panci akan terdapat uap air. Ada beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas. Beberapa contoh benda yang menguap yaitu uap air di teko atau panci saat memasak, setrika yang mengeluarkan uap, menjemur baju basah di terik matahari, kemudian pengeringan ikan dan garam laut. Bensin yang lama-kelamaan habis karena menguap. Peristiwa air berubah menjadi awan saat proses hujan. Dari penjelasan cerita di atas, apa saja ya kesimpulannya? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Jadi, kesimpulan dari menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contoh menguap yaitu uap air dari teko atau panci yang dipanaskan, penguapan air menjadi awan, kemudian penguapan saat menjemur baju, garam, dan ikan. Uap terjadi karena proses pemanasan atau naiknya suhu pada benda yang diakibatkan oleh sinar matahari, pemanasan dari api, dan lain-lain. Lalu ada benda yang menyublim. Saat kita menaruh kapur barus ke dalam lemari, awalnya akan utuh. Jika kita lagi dalam waktu sebulan, maka kapur barus akan mengecil. Pernahkah kalian melihat es kering atau dry ice untuk mendinginkan makanan atau minuman dalam kotak pendingin? Lama-kelamaan, es kering akan habis menjadi uap. Ada beberapa perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Beberapa contoh benda yang menyublim yaitu kapur barus yang ditaruh di dalam lemari lama-kelamaan akan mengecil. Es kering atau dry ice yang ditaruh di luar lama-kelamaan akan habis. Dari penjelasan cerita di atas, apa saja ya kesimpulannya? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu lagi ya. Jadi, kesimpulan dari menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus yang lama-kelamaan akan mengecil. Kemudian es kering atau dry ice yang lama-kelamaan akan menguap dan habis. Menyublim terjadi saat suhu benda naik,
tetapi tidak melalui proses mencair terlebih dahulu, langsung berubah menjadi gas. Kita lanjut ke benda yang mengkristal. Pernahkah kalian melihat hujan salju? Atau kalian pernah melihat knalpot yang menghitam? Hujan salju dan knalpot itu tercipta karena peristiwa perubahan wujud apa ya? Ada beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke padat. Beberapa contoh benda yang mengkristal yaitu terjadinya hujan salju, air laut yang menjadi garam, lubang knalpot yang menjadi hitam dan mengering, pembuatan es kering, bunga es yang menempel di dinding-dinding kulkas. Dari penjelasan cerita di atas, apa saja ya kesimpulannya? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Kesimpulan dari mengkristal yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contoh mengkristal yaitu terjadinya hujan salju, bunga es pada dinding kulkas, kemudian ujung knalpot yang menghitam. Pengkristalan terbentuk ketika sebuah cairan mulai mendingin dan mengeras membentuk suatu pola. Untuk lebih memahami lagi tentang perubahan wujud benda, di sini ada tabel perubahan wujud benda. Misalnya, kalian mencari apa ya arti menyublim itu? Coba lihat cari tulisan menyublim. Menyublim, tanda panah awalnya di mana? Ada di padat, artinya benda padat. Kemudian, hasil akhirnya ada di mana ya? Ada di gas. Jadi, menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Bagaimana dengan yang lain? Coba kita cari tulisan mencair. Mencair, garis awalnya ada di mana ya tanda panahnya? Ada di padat. Kemudian hasil akhirnya ada di mana mencair? Ada di cair. Jadi, mencair itu artinya adalah peristiwa perubahan wujud benda. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham atau belum? Kalau belum paham, kalian boleh mengulangi video Ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.